Kembali lagi bersama Gear Bola. Kali ini kita tidak akan membicarakan soal taktikal seperti video-video sebelumnya di Piala AFF, tapi mungkin ini yang menjadi aku melihat ada beberapa goncangan-goncangan di sosial media, terutama di tengah perjuangan timnas kita menghadapi Piala AFF. Banyak lah ya, mungkin bagi kalian yang punya sosial media, tentunya pasti punya sosial media. Kalau melihat YouTube ini pasti juga, aku yakin punya sosial media seperti Instagram, mungkin X, Twitter, dan TikTok sebagainya, pasti tahu soal masalah ini. Ada seperti aku melihatnya ada seperti desakan atau suara lah, gimana Sintayong ini seperti didesak ketika apabila nanti jika gagal menjadi juara di Piala AFF 2024 ini. Mungkin ya, untuk memperjelas aku sedikit soal kronologi ya, berbicara soal kronologi, tapi kok bahasanya kayak itu banget ya, kayak kasus apa gitu. Tapi ini kan kita bicara soal awalnya Piala AFF ini kan, kita dimulai memang mendapatkan banyak kritik ya, bahkan nggak cuma di dalam tapi juga ada di luar negeri. Media Vietnam juga mengkritik kita kalau seolah kita tuh nggak serius lah menanggapi Piala AFF ini. Tapi kan dari awal juga PSSI juga bilang kalau ini adalah sasaran antara yang nggak jadi nggak jadi target utama kan. Kita juga race to World Cup 2026, sekarang kita ada di peringkat 3, dimana kalau kita bisa peringkat 2 kita bisa lolos langsung, atau bahkan kalau peringkat 3 kita juga bisa langsung bisa lolos ke round 4. Tapi itu awalnya kita persiapan ya kayak ya setengah-setengah, kemudian akhirnya Sintayong memanggil U22 ya, untuk dalam hal ini U22 plus ada beberapa pemain yang dari tim senior itu seperti Marcelino, ada Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Strijk, ada juga Asnawi, Arhan juga ada di sana. Kemudian ada terucap dari Sintayong itu bahwa target final. Tapi kemudian berjalannya waktu, PSSI seperti tidak bisa menjamin kehadiran seluruh pemain, jadi terutama untuk Ivar dan Justin Hubner itu tidak bisa hadir. Makanya PSSI tidak tegas ya, dalam artian ini kasarannya tidak tegas dalam memberikan target. Jadi yang penting terbaik lah untuk di Piala AFF ini. Kemudian ya Sintayong menerima seperti itu, dan akhirnya Piala AFF berjalan. Kita aku bisa bilang 3 pertandingan nggak maksimal. Oke, mungkin 2 nggak maksimal, kemarin sedikit lumayan, tapi tetap kayaknya masih belum yang banyak yang puas. Dan ini seperti ada dari PSSI sendiri seperti tiba-tiba menekan nih Kak Sintayong, yang bahwasannya ini jangan diremehkan Piala AFF seperti itu. Dan seperti contoh Erick Thohir menjawab kritik Sintayong sebelumnya, mengkritik soal jadwal. Erick Thohir menjawab kalau jangan banyak mengeluh. Kemudian ini yang baru ramai diperbincangkan netizen adalah Esko PSSI Arya Sinulinga, yang berbicara banyak terutama taktikal. Dia seperti, kenapa kok Ian Craven nggak dipanggil, padahal stok lini depan kita itu minim hoki pun masih belum maksimal. Arkan Kakak ya kita bisa tahu, Rafa Strijk juga belum maksimal. Kenapa kok nggak panggil Ian Craven, salah satunya itu. Kemudian netizen juga banyak mengkritik kenapa nggak segera menghadirkan Girtek. Dia malah menuduh, dalam kasarannya menuduh netizen ini sebagai buzzer. Kamu melihat goncangan di sosial media ini seolah untuk menjatuhkan atau mengkambing hitamkan Sintayong, padahal kita bisa tahu ya kualitas pemain yang dibawa ya apa adanya kayak gini. Jadi hasilnya ya harus siap lah. Tapi kamu melihat hal ini gimana, Gus? Memang kan karena sebenarnya timnas kita ini kan ya dari dulu selalu menghadirkan situasi yang berbeda, baik itu di kepengurusan maupun juga di skuad utama timnas gitu ya. Memang
dalam beberapa tahun ini ketika masa perbincangan itu juga belum selesai, ini kan drama-drama juga sebenarnya masih akan terus berlanjut. Kalau tidak kita tadi singgung mengapa memang masyarakat bertanya mengenai Dirtek ya, saat itu netizen mengenai Dirtek, kemudian ya kan sebenarnya ini kan juga hasil runutan dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa memang selama ini kan kita juga belum Dirtek, itu kan sebenarnya sudah lama, tetapi hal-hal yang sifatnya lebih federasi, lebih mekanisme itu tertutupi karena memang timnas kita ini kan di tahun-tahun ini banyak agenda gitu ya. Jadi yang sifatnya struktural di kepengurusan di PSSI pun itu juga tidak merasa terpikirkan oleh beberapa netizen yang selama ini, karena kita sering sekali disuguhi adalah bagaimana performa timnas itu tampil di berbagai ajang ya, dan juga di berbagai kelompok umur. Jadi hal-hal begitu kan juga menimbulkan salah satu runutan yang belum selesai begitu. Apalagi memang kalau kita lihat singgung sebenarnya lebih lama lagi ya, grassroots ini kan sebenarnya juga jadi permasalahan juga. Akar rumput dari sepak bola kita ini, bottom of piramidnya ini kan juga sebenarnya masih dalam progres, tetapi peran media sosial juga memang seharusnya turut membantu, karena memang dalam beberapa tahun terakhir ini peran media sosial hanya seringkali memberitakan progresi timnas gitu, kemajuan timnas. Akhirnya jadi grassroots yang ada pembinaan usia dini ini juga tidak muncul atau tidak nampak, atau misalnya perbandingannya itu kurang gitu, sehingga banyak orang yang memikirkan ya percuma lah kita naturalisasi keturunan tetapi akar rumput kita itu tidak dipindah. Itu tidak, sebenarnya dengan PSS itu memang sudah dilakukan dengan tim exco-nya yang melalui Ares Nurga juga dan lain-lain, itu juga sudah dilakukan. Hanya saja pemberitaan di media sosialnya itu kalah saingnya viewersnya, jumlahnya, pemberitaannya itu kalah marak gitu ya, kalah masif dengan kemajuan atau hasil progresi timnas selama ini. Kita seringkali kalau melihat timnas kan ya itu yang dibicarakan hanya timnas, kemudian pemain keturunan siapa lagi yang akan bergabung, kemudian nanti yang di kelompok umur juga akan begitu, polanya sama. Tetapi kita tidak selalu lupa bahwa memang ya itu tadi akar rumput yang memang selama ini menjadi permasalahan atau menjadi titik fokus timnas itu seringkali diabaikan atau tidak di-up di media sosial. Itu lebih banyak, porsinya itu harus lebih besar karena berimbang. Kalau memang kita memajukan kemajuan timnas atau pemain keturunan siapa lagi yang bergabung, porsinya sama dengan pengembangan grassroots kita yang bottom of pyramid kita, itu nanti ya kita tidak jadi ada masalah polemik seperti ini. Jadi ada nanti target SDI di target tapi pembinaan kita nggak ada, karena memang betul-betul berjalan beriringan gitu. Sama seperti halnya kan memang ya Pak Erik di tahun pertama timnas, itu tahun kedua adalah liga gitu ya, fokus sudah. Nah itu kan sebenarnya kita kalah gitu loh. Orang melihat timnasnya saja, tetapi liga yang dibenahi pun tampaknya di situ itu juga tidak terlalu tergubris ya, karena pemberitaannya itu juga memang porsinya jomplang gitu, kalah sekali. Hanya fokus pada selalu timnas gitu. Memang channel kita ini kan ya akun sekian belum membahas timnas, tetapi juga kita juga jangan lupa kita juga pernah membahas beberapa grassroots yang terlupakan atau terabaikan, yang tidak dilihat oleh netizen ini, netizen FOMO istilahnya ya, yang tidak menggubris bahwa memang ternyata liga kita juga sudah semakin baik dengan hadirnya VAR. Kemudian ada kompetisi yang lebih di usia dini, seperti memang masih formatnya turnamen Elite Pro Academy dari kategori 17, 20 gitu, tapi nanti lama-lama Liga 1. Kemudian ada nanti wacana Liga Wanita tapi masih 2026, timnas juga. Itu kan seringkali kita lihat hanya misalnya kemarin timnas wanita juara AFF ya, timnasnya ya dilihat, tetapi liganya wanita itu kenapa alasannya Erick Thohir bicara sampai 2020 baru dimulai, kan kita juga tidak semuanya mengetahui kenapa alasan itu harus bisa dibicarakan gitu kan ya, pasti ada perbandingannya. Memang selama ini ya kita fokusnya itu karena kita tertujunya ke timnas, makanya kalau kita melihat timnas itu adalah yang terpenting adalah progresi itu adalah hasil atau memang capaian gitu, prestasi, achievement gitu. Kita lihat bahwa kemarin di AFF dengan di senior yang di kelompok umur memang AFF sudah juara, tinggal kita yang di senior, di kualifikasi Piala Dunia senior pun kita memberikan hasil. Inilah masyarakat yang seringkali melihat, karena kan ya sudah terbiasa dengan suguhan porsi pemberitaan mengenai timnas ini jadi lebih besar. Alhasil nanti ketika kita mengesampingkan atau kita berbicara mengenai hal lain di luar timnas, faktor teknik itu terabaikan. Contoh sederhana menarik kemarin ya, ketika
STY itu mengeluarkan jadwal timnas yang padat begitu. Di AFF memang ya ini ditanggapi oleh pro kontra, bahkan ketua umum Erick Thohir pun juga bilang jangan banyak mengeluh gitu. Nah, jangan banyak mengeluh ini adalah kata yang seringkali kita lupa bahwa memang ya karena kita fokusnya kan sekarang timnas, jadi ingin wah timnas yang penting jaya, apapun jaya yang penting bagus. Kata Erick Thohir itu sebenarnya menggambarkan bahwa kritik-kritik pengamat, bahkan kita sering melihat beberapa pengamat yang mengkritik STY ini adalah dalam sikap rasa kebesaran atau untuk melindungi para pemain, atau dalam misalnya seperti kapten itu kan dalam rangka menjadi pemimpin, ya menjadi pemimpin bagi semuanya. Jadi ketua umum seperti itu kan artinya STY ini kenapa harus selalu mengeluh? Jangan mengeluh, kita fokus aja, tidak ada banyak batasan. Sama halnya kemarin ketika di timnas senior ini yang seringkali saya tidak lihat, yaitu adalah STY seringkali kan bilang ketika nanti misalnya hasilnya kalah itu selalu bilang bahwa pemain tidak bisa memanfaatkan peluang dengan maksimal. Ketika kita kemarin kalah dengan Jepang misalnya 0-4, itu ada peluang Ragnar yang benar-benar tidak bisa gol. STY lalu menyalahkan bagaimana karena gol itu terjadi karena kita kalah karena Ragnar tidak bisa mencetak gol. Itu kan sebenarnya artinya adalah dari pelatih itu tidak bisa melindungi bahwa pemainnya memang harus betul-betul sesuai dengan kapasitas. Kalau memang sebenarnya hal yang lebih bagus adalah ya dia jujur saja, dia merasa berbesar hati, oh maaf karena memang kali ini kita salah, kita kurang bermain lebih kolektif, lebih kompak, jadi tidak perlu misalnya menyalahkan hal lain di luar taktika. Hal-hal seperti ini kan kita lupa sebenarnya. Baru kemarin ketika Erick Thohir bilang jangan banyak mengeluh, itu aku sendiri jadi teringat, oh ya waktu ketika kalau lawan China, lawan Bahrain itu selalu yang dikambing hitamkan memang faktor lain di luar sepak bola, di luar dirinya. Memang di Bahrain kita dikerjain oke dengan wasit, tetapi kan bagaimana kita kalau misalnya tetap bermain konsentrasi, ya kita tidak kebobolan. Lawan China kita kalau tidak rotasi kalah gitu. Bukan berarti STY waktu itu menyalahkan Miss Leaders ya karena terlalu maju high defensive line sehingga terus keluar, kemudian solusinya di babak kedua diganti. Nah itu kan tidak ada rasa dari pelatih untuk benar-benar melindungi bahwa anak buahnya ini dapat bermain dengan baik. Jadi alasan yang di luar teknik sepak bola itu selalu dipakai. Hal ini berulang sama seperti kejadian terakhir kemarin tadi. AFF yang selalu difokuskan jadwal padat. Ya kita jangan banyak mengeluh, kita usaha dulu apa yang jadi kekurangan kita berikan yang terbaik. Inilah ya sebenarnya memang beberapa kali sebenarnya ya aku sendiri sudah melihat, tetapi memang belum ingin memberitakan atau berbicara di kesempatan kali ini karena memang konteksnya kan di luar bahasan, ya kita selalu bahas taktik. Hal inilah kesempatan sekarang ini ya kita harus benar melihat karena polemiknya semakin besar. Alhasil porsi timnas ini saatnya adalah salah satu fokus atau titik poin untuk mengkritik yang betul-betul dalam dan tajam, karena analisis sepak bolanya kan harus begitu. Jadi tidak melulu memang kita ini selalu membanggakan hasil, tapi betul-betul karena untuk kemajuan timnas ya hasil kritik-kritik ini harus dibangun dengan sedemikian rupa agar kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi. Ya memang kita setelah ini menikmati drama polemik ini, tetapi apapun yang terjadi memang besok sudah harus fokus lawan Filipina 3 poin, memastikan sendiri untuk semifinal. Meskipun lawan Myanmar Filipina juga akan tidak mudah karena nanti pasti perhitungan akan rumit, tetapi kita tetap yakin bahwa skuad Garuda Muda meskipun 22 ini bisa berbicara lebih baik, meskipun STY memang dalam beberapa pemberitaan itu ditekan oleh beberapa orang gitu ya, beberapa pihak untuk memang dipaksa atau bahasanya kasarnya dipaksa mundur kalau gagal. Ini kan menjadi sangat satu pacuan gitu, pacuan bagi STY, mampukah ia bisa melewati semua ini atau bahkan memberikan hasil yang tidak terduga, tiba-tiba kita nanti bisa juara ataupun bisa minimal sampai final gitu kalau kita tidak bisa memberikan secara utuh ya minimal gaya bermainnya juga lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Diharapkan timnas Garuda tetap bisa sebagai maju dan semangat dalam menghadapi polemik ini. Jangan terpengaruh oleh polemik, kita tetap maju dengan konsisten.